Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawatihi wa iltizaman bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidata islamiyatan asasan min fikratihi wa miqyasan li a'malihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Uhayyikum teman-teman bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menikmati waktu malam di kota Surabaya menunjukkan pukul pas 18.30 teman-teman. Dan semoga kita berharap obrolan kita, sharing kita pada kesempatan malam hari ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus teman-teman yang saat ini mungkin masih menjomblo, semoga Allah percepat kesempatannya untuk bertemu dengan jodoh terbaiknya. Kalaupun teman-teman yang sedang berproses, semoga juga dipermudah. Dan juga teman-teman yang sudah memiliki pasangan hidup, semoga penuh dengan naungan sakinah, mawaddah, warahmah. Mas Ardi, izin ini, saya boleh pakai slide presentasi? Baik teman-teman, yang insya Allah semoga dan senantiasa mendapatkan karunia, kenikmatan iman dan takwa tentunya. Pada kesempatan malam hari ini, izin sharing dengan teman-teman membincangkan tentang kalimat tanya yang sebenarnya bisa kita jawab, namun agar lebih bermakna bisa kita sharingkan di kesempatan malam hari ini. Yaitu jodohku itu ditemukan atau dicari. Atau jodoh itu dicari atau ditemukan. Itu pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Oleh karenanya teman-teman, supaya ini sharing ini penuh dengan nilai keberkahan dan berkah itu harus ternilai ibadah, maka prasyarat dari sebuah ibadah itu harus diawali dengan doa. Oleh karenanya teman-teman, mari kita awali dengan sebuah doa. Mohon diikuti ya teman-teman ya. Sekali lagi mohon diikuti. Subhanaka. Subhanaka. La ilma lana. La ilma lana Illa. Ma 'allamtana. ma 'allamtana Innaka. Antal alimul hakim. Antal alimul hakim. Ya, baik teman-teman, doa yang kita baca tadi itu di surat yang kedua Al-Baqarah, ayat yang ke-32. Kalau saya nyebutnya itu 232. Ya, kalau masalah jumlah istri, sensitif angka itu ya. Kalau nggak 2, kemudian 3 atau 2 juga ya. Teman-teman, ayat itu membincangkan tentang sebuah kepemilikan ilmu yang kita dapatkan bukan dari usaha kita, bukan dari pembicara, tapi ilmu itu Allah yang memberikan. Maka saya hanya sebagai wasilah di sini untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah, namun nantinya yang bisa menikmatinya itu adalah teman-teman. Tentunya atas dasar karunia Allah yang memberikan ilmu tersebut. Maka berharap sharing kita di kesempatan malam hari ini tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas pada tataran teoritis, namun saya berharap semoga teman-teman bisa kemudian mempraktekannya suatu saat nanti tentunya. Baik teman-teman, saya awali dulu, nanti sambil menunggu slide ditayangkan, supaya ini tidak satu arah saja ya teman-teman ya. Terima kasih. Itu, jodoh itu ditemukan atau dicari. Kalau menurut Mas Ardi gimana Mas Ardi? Langsung saja ini, gaspul ini. Apa jawabannya, Mas? Kira-kira jodoh itu ditemukan apa dicari, Mas Ardi? Dicari kayaknya, Ustaz. Dicari ya? Oke. Iya. Next, teman-teman. Kita membincangkan kalimat tanya ini, yaitu jodoh itu ditemukan atau dicari. Ini tadi doa yang kita baca bersama-sama. Surat yang kedua Al-Baqarah, ayat yang ke-32. Semoga Allah mencatat ini adalah majelis ilmu yang penuh dengan kemanfaatan tentunya. Next.
Langsung saja dua. Ini perkenalan sosok saya saja. Ternyata tadi sudah dikenalkan oleh. Nah, oke. Sip. Saya sering ditanya teman-teman tentang makna jodoh. Jodoh itu apa sih definisinya? Maka saya bagi kategorinya menjadi dua. Jodoh pranikah dengan jodoh pasca nikah. Jodoh pranikah itu adalah sosok yang kemudian bisa melakukan akad nikah atau akdun nikah yang kemudian terlafalkan dengan adanya ijab dan qabul. Itu adalah jodoh masih dalam tataran pranikah, teman-teman. Lalu bagaimana dengan jodoh pasca nikah? Maka saya menyebutkan jodoh pasca nikah itu adalah mereka yang kemudian berpasangan hingga pada batas akhir kehidupannya dan kemudian memuara pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena saya berbicara ini dalam koridor pranikah, maka teman-teman, maaf ya, tolong jangan salah makna, jangan salah definisi terkait dengan 3 proses, 3 step dari pranikah. Biasanya kan yang pertama itu ta'aruf, 2 kemudian khitbah, yang ketiga kemudian akad nikah. 1, 2 ini belum jodoh, teman-teman. 1, 2 ini, ta'aruf dengan khitbah, ini belum jodoh. Biasanya soalnya, kebanyakan orang itu menganggap khususnya khitbah atau lamaran itu sudah 50% sudah jodohnya, gitu. Sehingga boleh melakukan hal-hal yang kemudian beraktivitas pada umumnya. Padahal itu belum jodohnya. Jodohnya itu adalah ketika pada ijab qabul sudah terlakukan. Sehingga aturan-aturan pranikah itu tetap berlaku pada step yang pertama ta'aruf, step yang kedua adalah khitbah. Itu tetap berlaku, yaitu hubungan interaksi antara laki-laki dengan perempuan tetap masih sama. Karena itu belum jodohnya. Jadi itulah makna jodoh bagi teman-teman yang belum menikah. Kalau yang pasca nikah, ya bukan pembahasan di sini ya Mas Ardi ya. Nanti kita membahasakan sendiri saja yang khusus pasca nikah ya. Baik, next teman-teman. Nah, ini saya nanya ini, yang belum nikah ini, nikahmu kapan ini waktunya? Pesan saya, janganlah engkau menikah mengejar ketepatan waktu. Saya khawatir nanti targetnya itu melebihi batas waktu, tapi dia tergesa-gesa untuk memastikan dan memaksa pada waktu yang sudah ditargetkan. Padahal dia belum siap, ataukah belum ada calon, tapi dipaksakan karena memprioritaskan tentang ketepatan waktu. Namun teman-teman menikahlah di waktu yang tepat, yaitu saat sudah siap. Tapi teman-teman, ingat pernikahan itu juga dibatasi oleh waktu. Oleh karenanya teman-teman, khususnya teman-teman akhwat ini ya, saya mengajak, ayolah dari sekarang itu memikirkan pernikahan. Dari sekarang. Ini kalau saya bertanya, ini teman-teman yang bergabung ini ada yang masih usianya mungkin sekitar 16 tahun atau sweet 17 nggak Mas Ardi ya? Atau sudah di atas itu ya? Mayoritas sudah di atas itu, Ustaz. Oh. 20-an, 25 ke atas lah, 23. Oke, padahal teman-teman, anak-anak SMA itu, yang usia kisaran 15, 16, 17 itu sudah ada loh pembahasan tentang fikih nikah. Itu sudah ada, jadi mereka ini sudah mulai diberikan pemahaman-pemahaman tentang pernikahan. Kalau bahasa saya, berarti sudah ada minimal berpikir untuk melihat, mendalami, memaknai, atau mengetahui lah terhadap ilmu-ilmu pernikahan. Oleh karenanya teman-teman saya mengajak, yuk teman-teman dari sekarang, ya mulailah berpikir untuk kemudian menyiapkan pernikahannya seperti apa. Kalau sudah step naik lagi, ya sudah, dari sekarang gas full saja untuk kemudian menikah ya. Ini di email saya Mas Ardi, itu kan saya ada project yang Albina Project tadi itu. Salah satunya itu programnya ada ijab. Ijab itu ikhtiar jodoh by Albina gitu ya. Itu tadi pagi saya juga lagi memprogres seorang teman gitu, tadi pagi itu. Ini di email saya tunjukkan ke teman tadi itu ada kurang lebih 46 proposal ta'aruf akhwat. Masya Allah. Nah, tapi yang ikhwan itu sedikit Mas. Jadi saya kesulitan ini nyari. Mungkin teman-teman ikhwan di Jepang mungkin ada yang berkenan mungkin ya. Masya Allah, banyak sekali di sini, Ustaz.
pada hadir Ya, itu. Pada kalau hadir. ingin membeli produk dalam negeri katanya. Tadi itu. Cuma menariknya adalah yang teman-teman ikhwan itu agak sepi, teman-teman. Nah, kembali lagi teman-teman di slide ini, yuk dari sekarang kita mulai berpikir. Jodoh kita itu seperti apa, kapan, bagaimana, dan siapakah? Itu yang perlu kemudian kita pikirkan. Next. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi prolog terpenting, teman-teman, yang di awal ini. Saya tulis di situ, kepemilikan jodoh itu, ranahnya itu kekuasaan Allah. Bukan tersebab sosok diri kita. Maksudnya gini, ada orang yang mengatakan, misal ya, teman-teman ikhwan atau teman-teman akhwat gitu ya, yang mungkin good looking gitu ya. Jadi akhirnya merasa, alah gampang kok mencari jodoh dengan parasku ini, gampang mencari jodoh dengan karakterku ini, dengan ya tampilanku ini dan sebagainya. Mohon maaf teman-teman, saya ulangi lagi, kepemilikan jodoh itu adalah di wilayah kekuasaan Allah. Bukan dari gaya kita, bukan dari tampilan kita, bukan dari cover kita. Bukan karena good looking, bukan karena bad looking. Kenapa? Gini, kalau nanti yang good looking merasa dengan hal itu dia mudah mendapatkan jodoh, saya khawatir dia nanti akan mentakaburi pada posisi takdirnya Allah. Saya ulangi lagi, ketika teman-teman yang good looking itu kemudian merasa bangga, nanti bisa kok mencari jodoh sendiri, gampang kok, nanti aku akan didatangi, nggak perlu mendatangi. Aku ini dicari, nggak perlu mencari. Nanti saya khawatir dia akan memposisikan di atas takdirnya Allah. Dia takabur. Dia seakan-akan sudah memastikan. Padahal wilayah jodoh ini, wilayah yang unlogic, teman-teman. Irasional sekali. Contoh ya, teman-teman, ada seorang akhwat kemarin itu, Mas Ardi. Bukan kemarin, sudah lama ya. Dia sekarang sudah punya anak satu. Itu secara tampilan fisik, akhwat ini, Masya Allah lah, Mas. Itu kalau Mas Ardi menilai perempuan yang perfect itu skala 1 sampai 100 di angka berapa, Mas? Perfectnya. Nah, kalau 100 kan oke lah, nggak ada lah ya, gitu. Kalau Mas Ardi, menurut Mas Ardi, perempuan yang perfect itu yang di angka mana, Mas? 93 lah, Ustaz. Oh, 93 ya. Jadi kalau ini saya definisikan ya, saya detailkan, deskripsikan ini. Akhwat itu secara li jamaliha itu oke. Oke? Untuk karena secara parasnya oke banget lah. Oke banget. Pokoknya 93 lah parasnya. Masya Allah. Kemudian dia lulusan S2, kemudian dia sudah punya rumah dan 2 tingkat, kemudian punya mobil 3, dia kemudian menjadi anggota dewan jabatannya, kemudian punya secara nasab keturunan dia punya orang tuanya itu pejabat dan lain sebagainya. Ini kalau saya gabungkan, Mas, mungkin 9, naik lah grade-nya ya, 9,5 lah ya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Dia berpikiran itu mudah dapat jodoh. Ternyata apa? Dia perlu menunggu 4 tahun. Perlu menunggu 4 tahun untuk kemudian mendapatkan jodoh. Bayangkan teman-teman, ini akhwat loh posisinya dia ini. Menunggu 4 tahun. Dan yang mendatanginya memang banyak. Tapi karena bukan takdirnya Allah yang mendatangi itu, akhirnya tidak menjadi jodoh. Walhasil jodohnya, penuh dengan dramatisasi, teman-teman. Kenapa dia kalau bahasa kita itu di Siti Nurbayakan zaman now. Jadi dia itu dipaksa oleh orang tuanya menikah. Karena lama nggak menikah. Tapi akhirnya yang dipaksa tadi itu sosok laki-laki yang baik. Alhamdulillah dia sekarang menikmati dengan keluarganya yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Ini yang bagi yang good looking. Supaya tidak merasa dia itu takabur. Nah pun juga dengan yang bad looking itu yang parasnya mungkin kurang gitu ya teman-teman. Dia tidak memiliki keterputusasaan di situ. Karena bukan indikator kepemilikan jodoh itu dari paras. Tapi dari kekuasaan Allah. Maka teman-teman saya bangun di sini, poin awalnya adalah jangan terlalu takabur, jangan terlalu putus asa,
terhadap kepemilikan jodoh kita nanti. Tinggal bagaimana kemudian kita mendekati Allah agar kemudian kita menyadari kekuasaan Allah itu kita yakini terhadap kepemilikan jodoh kita. Next, contohnya slide ini teman-teman. Dia pencari cinta akan mengganti kata mencari dengan meminta ditemukan. Itu kalau gambarnya itu kan tangga ke rob. Maksud saya itu banyak orang yang memaksakan itu mencari. Terkadang dia lupa untuk meminta kepada kekuasaan Allah agar kemudian dia diketemukan dengan jodohnya. Saya ulangi lagi, yuk kita sesekali kita ganti kata mencari dengan meminta. Meminta kepada Allah dengan kekuasaan Allah tentunya yang nantinya bisa kita nikmati dengan diketemukannya jodoh kita. Next. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sub pembahasan terkait dengan kekuasaan Allah, teman-teman. Tapi ini agak-agak kesamping dari tema kita. Tapi izin saya sampaikan ini. Maksud saya adalah ingin saya bangun tentang kita ingin memahami kekuasaan Allah itu seperti apa sih, khususnya terkait dengan jodoh. Begini teman-teman, ada sebuah hadis yang mungkin disenangi sama anak-anak muda ini, anak remaja. Hadis itu berbunyi, aksaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh. Mas Adi pernah dengar hadis ini enggak? Kebanyakan ahli surga itu orang bodoh. Belum pernah, Ustaz. Oh, belum pernah ya? Ini hadisnya itu hasan, teman-teman. Jadi bisa kita gunakan sebagai hujjah. Nah, cuma jangan dipahami secara tekstual. Ya kalau dipahami secara tekstual nanti ya banyak orang yang milih bodoh saja, nggak usah belajar gitu. Maksud saya adalah yang dimaksud orang bodoh itu ketika dia memikirkan segala hal kebaikan-kebaikan menurut logikanya, dia menganalisa segala hal yang dia pandang itu baik, tapi ketika logikanya itu bertabrakan dengan perintah Allah, ketika logikanya itu bertabrakan dengan janji-janji Allah, dengan titah-titah Allah, dengan sunnah Rasulullah, maka kepintarannya itu ditaruh dulu, kepintarannya itu ditinggalkan dulu, kepintarannya itu dikesampingkan dulu. Namanya orang pintar, kemudian kepintarannya diletakkan, maka kan jadi orang bodoh. Tapi demi apa? Demi loyalitas kepada perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah. Sebagai contoh misalnya di sini gambarnya itu perang Badar. Para sahabat dulu itu sangat logis, berpikir dengan logikanya bahwasanya sulit ini kita menang di perang Badar. Kenapa? Jumlah kita 1:3. Di sana untanya lebih banyak, kita cuma 2. Untanya 700, kita cuma 70. Kudanya kita cuma punya 2. Jadi secara logika para sahabat dulu radhiyallahu anhum itu bakalan kalah perang Badar ini. Bahkan dalam riwayat itu satu pedang teman-teman itu digunakan untuk 5 orang sahabat. Bayangkan teman-teman, satu pedang digunakan 5 orang sahabat. Maka ketika mereka mengatakan hal ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini akan mati, kita ini akan kalah, dan lain sebagainya. Itu analisa logika kepintaran para sahabat. Namun apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalau memang engkau kemudian menilai dengan itu, aku tetap berangkat, kata Rasulullah, ke lembah Badar. Apa yang terjadi dengan para sahabat itu, teman-teman? Tiba-tiba para sahabat itu tetap mengikuti Rasulullah. Tetap memprioritaskan loyalitas kepada perintah Allah. Next. Oleh karenanya, muncul kemudian itu menjadi asbabun nuzul dari surat yang ke-8, Al-Anfal ayat yang ke-5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana Allah menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Maksudnya ini kebenaran ini titah dari Allah. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang yang beriman itu tidak menyukainya. Maksudnya adalah para sahabat ini ketika berangkat perang Badar itu teman-teman masih apa ya, kalau bahasa Surabayanya itu masih rasan-rasan. Tahu Mas Adi rasan-rasan itu. Jadi tetap berangkat cuma rasan-rasan grundel. Tahu Mas? Artinya? Enggak tahu Ustaz. Apa ya, masih batin gitu ya. Ah, ini kalah. Ya, tapi gimana lagi, sudah perintahnya Allah. Ya sudah berangkat. Tapi Baper penuh ya, dengan Ustaz? ya baper,
kurang ikhlas, atau ya lain-lain sebagainya gitulah. Tapi tetap berangkat, lebih memprioritaskan perintah Allah. Nah, saya ingin membangun pemahaman teman-teman tentang jodoh ini, kekuasaan Allah itu ketika kita sedang mengusahakan jodoh kita, kok bertabrakan dengan logika kita, teman-teman. Contoh ya, kalau mencari jodoh, maka silakan dengan ta'aruf. Itu kan kalau pakai logika, teman-teman, ta'aruf itu nggak masuk logika sama sekali. Kenapa? Hanya mendasar dari satu kertas yang mungkin 4 lembar atau 3 lembar. Kemudian kita mengiyakan. Hanya dengan perkenalan barang 2 kali pertemuan. Itu kan nggak masuk akal, teman-teman. Namanya kalau pingin berkenalan, ya logikanya itu durasinya perlu panjang. Kan gitu. Tapi karena memang titahnya seperti itu, sunnahnya seperti itu, agar tidak memunculkan segala hal keburukan-keburukan, kalau berlama-lama, maka ya tinggal kita lakukan saja, teman-teman. Pun demikian nanti ketika ketika kita mau berproses ternyata putus di tengah jalan gitu. Kenapa sih dia nolak aku? Padahal aku kan bla 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 gitu. Tapi karena itu sudah takdir Allah, kita kan nggak bisa memaksakan. Disitulah kekuasaan Allah di atas logika kita, teman-teman. Oke, next kita masuk di poin yang kedua, teman-teman. Menemukan atau mencari. Sebenarnya ini stimulannya itu dari pendapat ini, teman-teman. Jadi ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i saat memberikan syarat tayamum itu harus dia itu berusaha untuk mencari. Kan bunyi ayatnya gini, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Kamu tidak memperoleh air. Maka kalau tidak memperoleh air ini definisinya kita sudah mencoba mencari air tersebut. Kalau kita tidak mencoba mencari, maka kita itu belum tahu. Tapi ketika kita mencoba mencari, tapi belum ketemu, itulah yang disebut dengan tidak memperoleh air. Maka Imam Syafi'i mengatakan, la yuqalu lima lam yatlub, lam yajid. Orang yang tidak pernah mencari, ya tentunya tidak bisa dikatakan tidak menemukan, karena dia tidak ada usaha, belum ada ikhtiar. Tapi dikatakan orang yang tidak tahu, karena dia belum pernah mencari. Nah, disinilah teman-teman, terkait dengan jodoh, mencari dan menemukan itu manakah jawabannya? Yuk kita temukan jawabannya dengan slide berikut ini. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, next berbicara tentang jodoh itu, saya langsung menjawab ditemukan, teman-teman, atau menemukan, bukan mencari sepenuhnya. Maksud saya istilahnya itu lebih nyaman, lebih baik, lebih keren, lebih feel-nya kena, itu kalau kita kemudian menemukan kesuksesan kita mendapatkan jodoh kita. Kenapa menemukan? Karena satu, termotivasi, teman-teman. Misalnya gini, Mas Ardi, pernah kehilangan dompet, Mas? Oh, udah sering, Ustaz. Udah 3 kali, 4 kali rasanya. Oh, kalau menemukan dompet orang pernah, Mas? Itu pernah, Ustaz. Oh iya, itu rasanya lebih senengan yang mana, Mas? Menemukan dompet sendiri atau menemukan dompet orang? Feel-nya itu, kenanya yang mana? Kenanya menemukan dompet orang, Ustaz. Kenapa ini? Kau menemukan dompet orang kan seneng? Ya sekalian ada isi-isinya apalagi, Ustaz ya. Waduh. Nggak menemukan dompet sendiri, nggak khawatir itu dompetnya hilang? Ya khawatir juga, Ustaz. Tapi kalau Iya. siapa tahu lebih banyak isinya yang dompet. Kalau saya, Mas Ardi, itu gini, teman-teman. Termotivasi itu gini. Misal saya kehilangan dompet. Dompet itu berarti kan sudah milik saya, teman-teman. Dengan ada dompet teman kita yang kehilangan dompet. Lalu bilang sama kita, Her, dompetku hilang. Maka saya bilang juga, oh iya dompetku hilang juga ini. Maka otomatis kita akan termotivasi mencari dompet yang kita miliki, teman-teman. Bukan dompet yang dimiliki oleh teman kita. Kenapa?
Karena kita termotivasi terhadap sesuatu yang menjadi kepemilikan kita. Itu yang pertama. Kita lebih termotivasi terhadap sesuatu yang sudah pasti terstatuskan itu kepemilikan kita. Yang kedua, muaranya itu lebih ternikmati. Contoh teman-teman ya, ketika kehilangan sesuatu barang yang berharga gitu ya, handphone dan lain sebagainya, tiba-tiba 1 hari, 2 hari, 1 pekan nggak ketemu, sekali ketemu teman-teman, itu ekspresi rasa syukur kita itu luar biasa. Itu karena kita memiliki barang itu tapi kemudian hilang. Berbeda kalau kemudian kita menemukan barang orang gitu. Pasti kan masih bimbang ya. Ini aku apakan, aku kemanakan, aku ambil tapi bukan hakku, dan lain sebagainya. Itulah teman-teman kenapa 2 alasan ini menjadikan saya jodoh itu ditemukan. Tapi yang menjadi pertanyaan seringkalinya adalah yang nomor pertama. Apa itu? Termotivasi karena memiliki keyakinan akan kepemilikan. Benar nggak sih kita ini sudah punya jodoh? Benar nggak sih kita ini sudah tertuliskan jodoh kita? Benar nggak sih kita ini nggak bakalan membujang seumur hidup? Dan lain sebagainya. Jawabannya adalah di ayat ini teman-teman. Next. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya informasikan ya teman-teman ya, ini kita agak ke tafsir sedikit lah. Tapi untuk menguatkan tentang jodoh itu kekuasaan Allah yang sudah diplanningkan Allah, kita pasti punya. Yaitu jodoh itu sudah pasti. Kok bisa? Begini teman-teman. Surat yang ke-16 ayat ke-72, saya tulis di situ, silakan dicermati agar mempermudah saja ini visualnya. Di situ ada kata ja'ala untuk jodoh. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Oke? Tapi menariknya redaksi yang kedua, teman-teman. Di situ sebelum kata ja'ala ada huruf wawunya. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Dan itu urusan untuk anak dan cucu. Maksudnya apa? Ketika satu redaksi, satu kaitan makna, itu kemudian ada huruf yang sama, tapi kemudian berbeda dari huruf wawunya. Wawu itu biasanya kan di kata sambung, tapi maknanya ada teman-teman. Apa itu? Yang redaksi yang pertama, tanpa huruf wawu, itu artinya sesuatu yang pasti, otomatis. Saya ulangi lagi, otomatis teman-teman. Maksudnya, otomatis Allah itu sudah menjadikan bagi teman-teman itu jodoh. Sudah punya teman-teman itu jodohnya. Teman-teman ini sudah punya jodoh, saya ulangi lagi. Saya tegaskan lagi, teman-teman ini sudah punya jodoh. Ya, teman-teman ini sudah punya jodoh. Cuma terkadang teman-teman itu agak-agak sensi. Terkait apa? Sedikit ya, saya ke ayat sampingnya ya. Mas Ardi, masih ingat nggak ayat tentang poligami? An-Nisa, Ustaz. Oh, Masya Allah. Hafal ya. Baru dapat bisikan, Ustaz. Oh gitu ya. Itu kan surat An-Nisa ayat yang keempat ya, Mas Ardi ya. Siap, insya Allah, Ustaz. Tapi teman-teman ini saya bukan ngompor-ngompori Mas Ardi ataupun menakut-takuti teman-teman akhwat ya. Enggak kok, enggak ini. Cuma kita coba pahami teksnya teman-teman. Ini sebenarnya lebih pro dengan teman-teman akhwat ini. Yang tentunya yang belum nikah ya. Di situ kan bunyinya seperti ini. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Kan tidak ada 1. Ya Mas ya. Berarti kan perintahnya itu 2, 3 atau 4. Tidak ada 1. Tapi Mas Adi memilih 1. Kenapa? Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu itu kemudian takut, kamu itu khawatir, kamu itu cemas, kamu itu, kalau bahasa Surabayanya itu goci, Mas. Goci itu orang yang takut banget gitulah. Nah, kalau kamu itu takut, maka nikahilah 1. Nah, berarti Mas Ardi itu goci atau Takut, Ustaz. takut. Nah, yang takut saja itu 1, Mas. Berarti yang kalau yang belum nikah itu gimana, Mas ya? Takutnya gimana, Mas ya? Yang nggak nikah-nikah itu. Lebih serem lagi kali, Ustaz ya. Iya, lebih kuadrat kayaknya takutnya itu. Kalau bahasa Surabaya itu goci, katanya gitu, Mas.
Maksud saya, ayolah teman-teman ikhwan, ya, ayolah berproses gitu ya. Gak usah kemudian secara egosentris memikirkan satu ini, nanti gimana ini. Sudahlah, sesuatu yang bisa kita rasakan, di situ pasti akan muncul sebuah kata kenikmatan. Nah, jadi di ayat ini, kembali lagi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwasanya tiap teman-teman itu sudah punya jodohnya masing-masing. Sudah pasti. Yang tidak pasti itu urutan kedua. Apa itu? Dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak. Nah, untuk anak teman-teman itu nggak pasti. Tidak terpastikan kita itu bakalan pasti punya anak. Banyaklah teman-teman. Di Surabaya ini ada sebut saja miliarder. Sampai usia beliau yang sudah tua, beliau sudah melakukan segala usaha, baik secara medis, kemudian macam-macam, tapi ya qadarullah memang belum dikaruniai anak. Karena memang itu tidak pasti didapat. Tapi jodoh pasti didapat. Ya kalau teman-teman bertanya, kok seperti itu sih tafsirannya? Saya jawab memang itu. Karena memang di tafsir As-Sa'di, itu pemanaan seperti ini ada teman-teman. Khususnya di surat yang ke-39, Az-Zumar, ayat yang ke-71 dengan ayat yang ke-73. Itu ada perbedaan huruf wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kemudian kata-kata wa futihat dengan tanpa wawunya di situ. Ya. Jadi saya tegaskan teman-teman, teman-teman itu pasti sudah punya jodoh. Tinggal bukan dicari, tapi ditemukan karena teman-teman sudah memiliki jodohnya masing-masing. Tinggal temukan. Nanti ketika ketemu, wow, ekspresinya itu Masya Allah, ya, sungguh penuh dengan kenikmatan teman-teman. Jadi kita sudah menemukan jawabannya ya, jodoh itu ditemukan atau dicari. Nah, karena sudah tahu jawabannya, kayaknya sudah cukup dulu ya kayaknya ya. Atau masih ada, soalnya slide-nya masih ada ini Mas Ardi. Gimana? Lanjut, Ustaz. Lanjut, oke. Next, gaspul ya. Nah, lalu gini teman-teman. Mengutip dari perkataan Imam Syafi'i terkait tayamum tadi, maka menemukan itu tetap ada proses mencari. Maka la yuqalu lima lam yatlub lam yazid. Maka kita harus ada proses mencari. Tapi agar termotivasi, maka bahasanya adalah ditemukan atau menemukannya. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam kaidah umum ya teman-teman ya, mencari, menemukan, itu kaidah umum. Tapi kadang-kadang kita itu ketika tidak mencari, kita langsung menemukan sendiri kok teman-teman. Karena memang unik sekali pembahasan tentang jodoh ini. Sekali lagi, irasional, unlogic, nggak masuk akal sama sekali. Di sini beberapa kisah ya teman-teman ya, yang kita ada usaha untuk mencari, tapi notabene-nya kemudian nggak dapat. Ada yang tidak berusaha mencari, tapi itu tiba-tiba bisa menemukan. Kayak Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Yang melamar Salman Al-Farisi, yang diterima nikahnya adalah Abu Darda. Kan aneh itu. Abu Darda niatannya hanya menemani Salman untuk mengkhidbah seorang gadis Ansor. Madinah waktu itu. Nah tiba-tiba gadis Ansor ini lebih senang kepada Abu Darda. Akhirnya lamarannya Salman terbatalkan, diganti oleh lamarannya Abu Darda. Abu Darda nggak mencari tapi dapat. Julaibib dan calon istrinya. Saat itu Titah berharap berkah. Apa yang terjadi? Mencari tapi kemudian dapat. Idris dan istri, ayahanda dari Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Cuma kemudian jalan, menemukan buah, termakan tanpa izin, kemudian dengan integritasnya ingin kemudian memastikan ini kehalalannya, ternyata apa? Happy ending. Nggak mencari istri, dapat istri. Nggak mencari suami, misal juga menemukan tanpa sebuah pencarian, teman-teman. Ada juga kemudian kisah Rasulullah dengan Ummu Hani, di mana cinta dan cita tak menyatu. Rasulullah kan beberapa kali bahkan dikisahkan dalam sirah itu 2 kali ingin melamar Ummu Hani. Tapi apa yang terjadi? Tetap tertolak. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman ditolak, teman-teman, tetap happy ending saja. Kenapa? Rasulullah ditolak 2 kali. Nah, kalau Mas Ardi pernah ditolak nggak, Mas? Pernah. Dalam proses pencariannya pernah ditolak nggak, Mas?
Alhamdulillah Ustaz. Langsung Ustaz. Wah, Masya Allah. Bahagianya kayak gitu Mas ya. Saya pernah sekali Mas. Masya Allah. Jadi teman-teman, ya banyak kisah-kisah tentang proses pencarian jodoh itu memang ada yang mencari, tapi tanpa mencari pun ternyata nanti bisa akan ketemu teman-teman. Karena memang jodoh itu sudah menjadi hak milik kita, sudah ada kepemilikannya oleh kita, tinggal kemudian kita temukan. Karena memang kisahnya sangat banyak sekali. Oke, next. Ini juga ada kisah, tapi nggak usah saya jelaskan ya. Ini juga kisahnya Nabi Musa ketika hanya ingin membantu, ternyata kok malah mendapatkan jodoh. Jadi banyak jalan untuk mendapatkan jodoh, baik secara mencari atau tanpa mencari teman-teman. Nanti tetap akan berujung kepada sebuah kata jodoh. Ingat, jodoh kekuasaan Allah. Dan Allah sudah menginformasikan jodoh itu sudah kamu miliki. Maka tinggal temukan jodohmu itu. Next, mungkin 3 slide lagi teman-teman. Setelah itu kita buka Q&A. Lalu pertanyaannya bagaimana kemudian menemukan jodoh. Next. Ada 3 cara ya teman-teman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah belilah jodoh masa depanmu dengan taat masa kinimu. Maksudnya kalau kita ya analogi sederhananya teman-teman, ya kalau ingin membeli Surabaya Yokohama berapa sekarang tiketnya Mas Ardi? Tiket pesawat berapa sekarang? Sekitar 7-8 jutaan Ustaz. Oh iya, itu one PP way apa Ustaz. kan? PP ya? Oh PP. Ya, misal teman-teman, saya mau berangkat ke Yokohama, otomatis lebih baiknya saya itu belinya dari jauh-jauh hari, setahun sebelumnya lah. Kenapa? Kalau kita belinya dari jauh-jauh hari, maka 2 benefit akan kita dapatkan. 1, masih ada promo. 2, tiket masih banyak yang kosong. Itu kalau kita beli dari jauh-jauh hari. Tapi kalau kita beli di hari H atau mendekat hari, bisa jadi tiket itu habis, tapi yang terpastikan itu adalah harga akan naik, lebih mahal. Pun demikian dengan jodoh teman-teman. Belilah dengan taat masa kinimu. Surat An-Nur ayat ke-26 ini. Bahwasanya perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk dan demikian. Ini sudah populer ya teman-teman. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang menanyakan tentang ayat ini akan saya jelaskan. Kenapa kok pakai ini, pakai redaksinya pakai ini. Namun yang pasti saya hanya ingin mempersingkat bahwasanya ayo dari sekarang kita taat gitulah. Meskipun teman-teman saat ini belum taat atau teman-teman mohon maaf pelaku maksiat, nggak ada masalah teman-teman. Ayat ini teman-teman di dalam redaksi Al-Quran itu pasti semuanya menggunakan alif lam. Alif lam itu adalah ismu ma'rifah yang fungsinya adalah ta'rif, khusus saat itu. Jadi kalau teman-teman itu maaf ya, pelaku maksiat gitu ya. Kemudian taubat, lalu mau menikah. Lalu kepikiran ayat ini, lu nanti aku dapat, kan dulu aku pelaku maksiat, berarti aku nanti dapat jodoh pelaku maksiat juga berarti. Oh enggak teman-teman. Ayat ini itu karena menggunakan alif lam semuanya, al-khabisatu lil khabisina, pakai alif lam semua, maka maksudnya dimaksud dengan keji atau baik di sini saat antum itu menikahnya itu di posisi yang mana? Di posisi keji kah atau di posisi baik kah? Tidak melihat masa lalu antum. Yang dilihat adalah saat menikah, antum itu baik atau antum keji. Di saat itulah kemudian ayat ini berlaku. Kalaupun sekali lagi, teman-teman masa lalunya buruk, tapi saat menikah itu baik, insya Allah teman-teman akan mendapatkan jodoh yang baik juga. Jadi, belilah jodoh masa depanmu dengan taat masa kinimu, lebih murah, lebih gampang, lebih nyaman. Insya Allah bitaufikillah. Next. Ya, ini aktualisasi cinta saja teman-teman ya, terkait dengan yang di atas tadi, yaitu terkait dengan kemahakuasaan Allah. Jadi kalau ingin mengaktualisasikan cinta, harus dengan aturannya Allah dan ukuran usaha kita teman-teman. Ya, ikuti saja aturannya Allah, qodoknya Allah. Qodok itu secara bahasa artinya aturan. Aturannya siapa? Aturannya Allah. Qadar secara bahasa ukuran.
ukurannya siapa? Ukuran manusia. Maka pasti istilahnya itu kodok dan kodar. Mas Ardi pernah dengar kebalikannya nggak? Kodar dan kodok. Pernah nggak, Mas? Baru kali ini saya dengar, Ustaz. Ada nggak? Masa ada kodar dan kodok gitu? Ada nggak? Sepertinya kagak ada, Ustaz. Iya, nggak ada ya. Kodar dan kodok. Adanya kan kodok buat Kodok dan kodar. kodar. Nah, kodok itu pasti urutan pertama, teman-teman. Maksudnya adalah aturan Allah dijadikan prioritas untuk kita kemudian mengaktualisasikan cinta kita. Next. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teman-teman, setelah kita membeli masa depan, yang kedua ini penjarakan cintamu. Penjarakan cintamu ini jangan membuat cerita indah sebelum cerita berkah. Maksudnya cerita indah itu pacaran, cerita berkah itu nikah. Jangan ya teman-teman ya. Ini kisah dari Nabi Yusuf. Ya, qala rabbi as-sijn ahabu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, aku lebih menyukai penjara daripada memenuhi ajakan maksiat mereka kepadaku. Jadi teman-teman, jangan bermaksiat, jangan melakukan hal-hal tindakan bodoh terkait dengan zina, pacaran, ataukah yang lainnya. Karena apa? Karena ketika cerita berkah itu diawali dengan cerita indah, saya khawatir cerita berkah itu nanti bermasalah ke depannya. Next. Seperti apa? Seperti kisahnya Dilan ini. Masih ingat Dilan? Di Jepang ada Dilan juga. Dilan itu kan pernah berucap tujuan pacaran adalah untuk putus. Bisa karena menikah, bisa karena berpisah. Tapi kalaupun menikah teman-teman, ya sudahlah itu urusan sudah menikah. Biar taubat gitu ya. Tapi kalau bisa karena berpisah, nah itu nanti kan munculnya apa itu Mas tadi? Pacaran tapi berpisah. Muncul apa itu Mas? Mantan ya? Mantan, Ustaz. Kira-kira mantan ini bahaya nggak Mas untuk keberlangsungan pernikahan Mas? Bahaya sekali, Ustaz. Di Surabaya itu Mas, di pengadilan agama, mantan itu menjadi alasan nomor 4 tertinggi terjadinya divorce rumah tangga. Apalagi pas punya mantan, lalu reunian. Nah itu. Makanya saya memberi fatwa ini di Surabaya ini. Bagi teman-teman yang sudah punya mantan, tolong kalau reunian, sudah nikah, kalau reunian, jangan datang di acara reunian. Nanti ketemu mantan, nanti istri sama mantan akan dibandingkan nanti ini ya. Bahaya. Kalau istri sama mantan dibandingkan, menang siapa ya Mas Ardi? Kalau palingan menang mantan, Ustaz. Kenapa? Ya, banyak sekali kan sekarang kisah-kisah, Ustaz, yang tentang apa mantan ngerebut suami orang gitu, Ustaz. Iya, bener Mas. Menang mantan. Kenapa? Karena dulu waktu sama mantan itu kan gak ada aibnya yang kelihatan. Namanya pacaran kan gak pernah buka aib, ya kan? Masa pacaran ada yang jelas-jelasin buka aib gitu? Sayang, kamu tahu nggak? Aku kalau tidur itu ngiler loh. Kan nggak mungkin Mas ya itu ya. Pasti namanya mantan itu pasti kelihatan positifnya terus. Sedangkan pasangan pasti kan ketahuan aibnya. Jadi teman-teman jangan ya membuat kata mantan. Atau jangan pacaran deh ya. Atau jangan berdekatan dengan interaksi lawan jenis yang diharamkan. Next. Nah poinnya di sini teman-teman. Mas Ardi, cinta itu syahwat apa nafsu sih? Syahwat nafsu bedanya apa nih, Ustaz? Itu kan mirip ya? Mirip, Ustaz. Waduh, susah Ya. ngebedain ini. Ya. Kalau menurut Mas Ardi cinta itu, cinta lawan jenis ya, cowok cewek gitu, itu syahwat apa nafsu Mas? Udah nikah, Ustaz? Apa belum nikah? Belum nikah. Nikah pun juga sama kok. Nafsu, Ustaz ya? Nafsu ya, oke. Ini teman-teman, cinta itu dikaitkan dengan syahwat, teman-teman. Memang ini sinonim. Dalam bahasa Indonesia, ya nggak salah Mas Ardi jawabnya nafsu. Kalau secara redaksi bahasa Indonesia. Tapi kan ini
kata serapan dari bahasa Arab, syahwat dengan nafsu. Beda dalam bahasa Arab itu, teman-teman. Syahwat dengan nafsu. Nafsu itu, ini nafsu ya, nafsu. Nafsu itu segala sesuatu keinginan yang nanti memiliki batasan topnya. Memiliki batasan paling puncaknya, dia sudah nggak mau lagi. Itu nafsu. Seperti misalnya, saya minum, Mas. Saya minum ini namanya nafsu. Nafsu minum atau nafsu makan. Kalau kita sudah posisi makannya itu sudah kenyang banget, disuruh makan lagi, kita pasti menolak. Senikmat-nikmatnya menu makanan itu. Pasti kita menolak. Kenapa? Karena nafsu makan. Titik-titik makan masih nafsu. Kan nggak pernah syahwat makan ya. Kamu sama makanan syahwat kan nggak ya? Pasti nafsu. Nah, jadi nafsu itu pada batasan tertentu itu pasti akan sudah puas. Nggak mau lebih lagi. Tapi kalau syahwat, teman-teman, nggak akan pernah puas. Dan artian nggak pernah puas ini pasti akan next. Makanya kalau teman-teman dalam berpacaran, mohon maaf ya, cowok suka sama cewek gitu ya. Kemudian, wih, cewek itu cantik ya. Gimana caranya aku bisa dapat nomor teleponnya? Cukup, nggak cukup teman-teman. Nanti akan ada next berikutnya. Gimana caranya aku bisa chat sama dia? Cukup chat? Enggak teman-teman. Gimana caranya aku bisa mendengar suaranya dia? Telepon. Cukup? Enggak. Gimana caranya aku bisa video call dengan dia? Cukup melihat? Enggak. Gimana caranya aku bisa ketemu, bisa menyentuh, dan lain sebagainya. Itu syahwat, teman-teman. Maka pesan saya, demi Allah, hati-hati. Saya ulangi lagi, hati-hati, teman-teman. Pada wilayah cinta di sini. Maka penjarakan cinta semaksimal mungkin. Next. Saya rasa di sini poin lanjut lagi. Next. Nanti ini ada pertanyaan sekufu nanti saya bahas yang ini aja nanti. Next. Saya ditutup di sini, teman-teman ya. Yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita Q&A. Teman-teman ini teknisnya ya, teman-teman ya. Teknisnya. Ini menjadi poin penting teman-teman harus difahami. Apa itu? Dalam pranikah, laki-laki itu berani, perempuan itu tegas. Saya ulangi lagi, dalam koridor pranikah, laki-laki itu berani. Berani apa? Berani mendatangi orang tuanya, berani mendatangi rumah akhwatnya, berani meminta akhwatnya. Tapi yang tidak kalah penting juga, akhwat itu juga harus tegas. Maksudnya, kalau sudah ada laki-laki kemudian memberikan proposal ta'aruf gitu, misalnya ya, atau melamar, perempuannya harus tegas, mengiyakan atau tidak gitu. Jangan kemudian pin-plan. Karena memang untuk masalah keputusan itu memang sinonimnya tegas keputusan itu. Lah yang memutuskan dalam urusan pranikah itu ada teman-teman akhwat, nggak ada teman-teman ikhwan. Masa teman-teman ikhwan kemudian memaksa akhwat itu ya, kamu aku lamar, ayo terima, ayo terima, kan nggak mungkin teman-teman ya. Karena pada wilayah laki-laki itu hanya berani untuk apply. Itu saja. Tapi yang memutuskan itu adalah pihak perempuan. Maka saya juga mengajak teman-teman akhwat untuk memastikan ketika sudah ada yang masuk gitu ya, sudah ada yang ingin berkenalan, ingin meminta, tegaskan teman-teman. Tegaskan itu bagaimana? Ya, tentunya berikan keputusan secepatnya. Menimbang segala kriteria, kondisi, argumen orang tua, dan lain sebagainya, tapi dibatasi waktu. Kalau saya biasanya menyampaikan itu maksimal 3 hari. Karena apa? Karena banyak pengalaman saya itu di wilayah ini, teman-teman itu kemudian tidak bisa menemukan jodohnya. Saya ulangi lagi, di wilayah ini teman-teman tidak bisa kemudian menemukan jodohnya. Laki-laki itu nggak berani, padahal si akhwat itu sudah nge-WA waktu itu, teman-teman. Silakan datang ke rumah, sudah ditunggu ayah, gitu. Tapi dia nggak berani datang, cuma padahal ditunggu ayah gitu, nggak berani-berani teman-teman. Nah, ketika dia tidak berani, berarti kan bisa jadi sebenarnya itu jodohnya dia. Tapi dia karena belum berani atau tidak berani, akhirnya dia tidak menemukan jodohnya. Pun demikian dengan para perempuan, teman-teman akhwat yang tidak tegas. Jadi teman-teman, ini menjadi closing saya teman-teman, khususnya teman-teman yang saat ini sedang berproses. Demi Allah, poin ini harus teman-teman pahami. Laki-laki itu berani,
perempuan itu tegar untuk bisa menemukan jodohnya masing-masing dari teman-teman. Sementara itu dulu Mas Ardi dari saya, lebih kita luaskan lagi dari sesi tanya jawab. Monggo.